Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila di sini akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami kerjakan pada minggu lalu di bab 7, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk tugas kami kali ini, kami mengambil tema yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem ekonomi. Kelompok 1 beranggotakan 5 orang, diantaranya ada Azharuddin Zedekais, Akmal Maulana Firdaus, Seli Nursela, Siti Nur Aini, dan Ceci Meli Agustin. Pada poin yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berkaitan dengan pentingnya Pancasila untuk dijadikan dasar sebagai pengembangan iptek yang ada di Indonesia. Ada beberapa poin penting. Yang pertama ialah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan beberapa perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan adanya renungan dan refleksi yang mendalam, tujuannya agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan konsep nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Yang selanjutnya, dampak negatif yang ditimbulkan oleh iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang dapat membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global juga ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti diantaranya spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa cinta keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya orientasi yang jelas untuk menyaring serta menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perkembangan iptek yang ada di Indonesia harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya pun, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Hal ini dibuktikan pada poin kedua, yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Poin ketiga, bahwa pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Apa yang dimaksud dengan indigenisasi ilmu? Indigenisasi adalah suatu proses membuat suatu hal menjadi lebih pribumi. Tujuannya agar hal tersebut menjadi sesuai dengan budaya setempat. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian dengan menjadikan 5 sila Pancasila sebagai dasarnya. Sederhananya, ekonomi Pancasila bisa pula disebut sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama membuat rakyat makmur dan sejahtera. Yang kedua, menumbuhkan perekonomian berdasarkan kegiatan berbisnis. Dan yang ketiga, menciptakan kestabilan ekonomi melalui banyaknya kesempatan kerja. Next. Untuk poin ketiga, yaitu tujuan dan peran sistem ekonomi Pancasila. Setiap sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa tujuan. Di antaranya ialah membuat rakyat makmur dan sejahtera, menumbuhkan perekonomian berdasarkan kegiatan berbisnis, menciptakan kestabilan ekonomi melalui banyaknya kesempatan kerja,
mendukung kontribusi perekonomian bagi masyarakat, membuat proses produksi, konsumsi, dan investasi menjadi efisien dan efektif. Sementara itu, sistem ekonomi Pancasila juga memiliki peran-peran bagi masyarakat. Di antaranya ialah mendapatkan dorongan untuk melakukan proses produksi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung bisnis, mengatur hasil produksi agar sesuai ekspektasi, melakukan distribusi barang dan jasa secara baik. Lanjut. Kemudian, bagaimana cara menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Pancasila merupakan ideologi negara kita, Indonesia, sehingga sistem ekonomi ini hanya terdapat di Indonesia. Adapun beberapa contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut. Adanya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ini merupakan salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Adanya koperasi. Keberadaan koperasi merupakan kegiatan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Kemudian serikat buruh. Serikat buruh merupakan bentuk gerakan kolektif pekerja yang bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Kemudian kelebihan sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut. 1. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Kedua, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi, namun selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang ketiga, hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang terakhir, pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Kemudian kekurangan sistem ekonomi Pancasila, yang pertama adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan mematikan daya kreasi dan inovasi masyarakat. Yang terakhir, proses pengembalian keputusan ekonomi berlangsung lambat dan kurang efisien karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Sekian. Pentingnya Pancasila sebagai negara ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia saat menjawab segala tantangan zaman. Oleh karena itu, dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengalaman Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.